Oke, assalamualaikum. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video networking 13.4.5 troubleshoot WLAN issue. Ini kita akan men-troubleshoot ya masalah wireless LAN, wireless local area network. Nah, di sini kita diberi addressing table, lalu ada WLAN information. Oke. Nah, di sini ada in this activity you will troubleshoot various issue in home wireless and enterprise wireless network. Di aktivitas ini kamu akan men-troubleshoot ya berbagai macam masalah di jaringan wireless yang ada di rumah dan perusahaan. Gitu. Banyak ini yang di rumah, yang enterprise, yang perusahaan ya. Kita ada background sini ya. Kita baca dulu backgroundnya. Now that you have learned how to configure wireless in home and enterprise networks. Sekarang kamu sudah mempelajari bagaimana cara mengkonfigurasi wireless di rumah dan perusahaan, di jaringan rumah dan perusahaan ya. Lalu, you will need to learn how to troubleshoot in both wireless environment. Kamu perlu untuk mempelajari bagaimana cara troubleshoot di kedua wireless environment ini gitu. Your goal is to enable connectivity between hosts on the networks to the web server by both IP address and URL. Tujuanmu adalah untuk menghidupkan ya atau ya mengenable ya connectivity, mengaktifkan konektivitas lah ya di antara host di jaringan ini gitu untuk ke web server ya dan URL untuk web server ya bisa untuk web server menggunakan IP address dan URL gitu dengan kedua ini. Connectivity between the home and enterprise network is not required. Konektivitas antara rumah dan enterprise, jaringan enterprise ya, itu tidak diperlukan ya. Berarti nggak perlu misal dari laptop connect ke mana? Ke radio server atau ke WLC gitu, perlu ya. Untuk untuk mengakses wireless router, username dan password itu admin. Ya, untuk mengakses WLC gunakan admin dan passwordnya Cisco 123, oke. Tadi server. Lanjut ke part 1 ya, troubleshoot network, kita tes connectivity. Wireless host. Coba kita dari wireless host dari laptop coba ya. Laptop, coba kita ping akses ping dulu aja lah, ping dulu aja lah. Kalau di ping nggak bisa berarti nggak bisa harusnya. Dari laptop ke web server bisa nggak? Untuk dari laptop ke web server nggak bisa ya. Tuh, tuh. Jadi, jadi dari rumah ke web server ini masih belum bisa ya. Berarti ada masalah di sini.
Oh, ini untuk merecord ini ya, record temuan masalah temuannya ya. Lalu fit issue. Oke, oke. Langsung aja ya kita. Ini langsung kita coba misal dari ini router ke web server dulu bisa nggak? Atau nge-pick ke router ini bisa nggak? Oh, dia nge-ping ke routernya aja nggak bisa, Wet. Ya. Oke, nggak bisa. Nah, kita eh troubleshoot dulu untuk jaringan rumah ya. Oh ya, nggak bisa di gitu ya, pakai kabel ya. So, nah, kita ke URL home wireless router. Nah, ini home wireless router. Home wireless router. Nah, ini ya. 192.168.0.1. Tadi admin admin. DHCP. DHCP sih. Router satu itu mana itu? Router satu itu router satu. Nah, coba kita cek ini dia sudah dapat IP belum? Oh, dapat IP itu. Dua ini dapat IP berapa? Ini dapat, aduh, males ngecek IP-nya. Ini smartphone, HP. Untuk HP dia dapat IP 3, tablet dapat IP mungkin DHCP 5. Berarti ini 4. Ini DHCP. Internet setupnya. Ini kita bikin DHCP ya. Kalau kan ini nih, nah ini interface ini ada satu masalah nih temu ini. Ini harusnya untuk internet ya, dia harusnya DHCP, tapi ini salin IP. Jadi ini kita ubah dulu jadi DHCP, ke DHCP ya. Kita ubah ke DHCP. Oke. Lalu kita mana cara nge-save nih? Bawah save setting. Oke. Nah, udah tersambung lagi ya. Sekarang coba kita tes dari laptop ke router bisa nggak? Atau dari wireless ke router dah. Nah, wireless ke router sekarang udah bisa ya. Wireless ke server, web server udah bisa. Jadi untuk laptop ke router harusnya bisa sih. Oke. Laptop ke web server bisa. Oke. Home admin ke DNS server. Oke, bisa. Smartphone ke sini bisa. Oke. Apple PC ke web server bisa. Nah, oke, berarti masalah untuk home ini ya, masalah untuk jaringan di rumah, home network ini bisa ya, udah bisa ya. Udah teratasi. Ya sekarang udah bisa terkoneksi ke web server ya. Kalau kita coba lewat web browser juga bisa udah. Tuh, data semua. Kalau ini kan kalau apa?
Nah, ini simple PDU ini kan ICMP versi 4 ya. Ini pakai IP address versi 4, versi 4 ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan URL www.netakat.pt. Kita forwarding www.netakat.pt. Oke, nggak bisa ya. House name unresolved. Oh, berarti kita di sini nggak dapat ini ya. Mungkin harusnya dia nggak dapat ini sih, karena dia nggak dapat DNS server. Dapat tuh DNS server dapat kan? DNS server dapat. IP DNS berapa DNS server? 110, 124 ya bener. Untuk DNS server sudah bener ya harusnya ya. Nah, ini DNS server udah bener nih harusnya nih. Oh, salah salah. 250 ini harusnya 254. Oke oke. Berarti di home wireless router kita edit lagi. Kita edit untuk kita edit ini ya. DHCP untuk apa namanya? Kita edit set ini konfigurasi DHCP-nya. 92.168.0.1 untuk ini. Kita cek coba DHCP-nya ini ya. Nah, ini DNS-nya harusnya 254 ya, bukan 250. Nah, sekarang kita save. Oke, nambah compression-nya. Berarti bener nih harusnya nih. Kita udah terreferensi ulang. Coba kita lihat di laptop. Kita ke laptop. Kita resolve. Kita apa? Kita ketikkan IP-nya. Ketikkan IP, ketikkan DNS-nya www.netakat.pt tadi. Enter. Kita forwarding. Oke, bisa ya? Nyambung ya? Nah, oke, untuk jaringan home network ini sudah teratasi. Sekarang untuk jaringan enterprise. Ini kita menggunakan WLC di sini ya. Masalahnya apa di sini masalahnya ini tadinya? Coba kita ping coba dari radio server ke router satu harusnya bisa sih dari radio server ke router sini. Radio server ke router fail. Oke, radius ke router fail ya. Dari admin PC coba dari admin PC ke router successful. Nol. Ke router 0 successful. Access point ke router 0 fail sih successful ya. WLC harusnya successful juga sih ini. Oke, successful. Jadi di sini ditemuin masalah untuk radio server seharusnya nggak perlu ya untuk keluar ya. Radio server seharusnya nggak perlu nyampe bisa connect ke luar itu. Radio server ini kan server server untuk server triple A lah ya. Untuk server aplikasi harusnya nggak perlu nyampe luar-luar. Dia server untuk satu ini aja di sini aja. Kita buka ini desktop. Kita buka WLC-nya ya. Oke. Oh ya sebentar. Aduh, ini untuk PC wireless apa ya? SSID-nya. Hmm. Ini sudah terhubung tapi apa? Information coba ya. Statistik status. Oke, seharusnya benar sih sesuai dengan WLAN information ini seharusnya. Nice ID baru personal. Oke. Untuk admin PC ya.
WLC apa nih WLC nih Pak IP-nya nih 192.168.200.2.254 enter ya HTTPS mungkin admin admin sama Cisco 123 enter. Nah, coba nih dari radio server ke akun PC bisa nggak successful? Oke, radio server memang nggak perlu keluar deh ya. Di sini aja. Laptop. Sebentar, tes dulu, tes poinnya ada nggak di sini? Kalau dia perlu pakai ini ya. Nah ini. Coba kita ke sini dulu lah. Kita lihat, kita lihat ininya, controllernya dulu. Kita lihat di satu ya namanya. Coba kita interface. Kita ke interface. Ini ada VLAN 10. Nah, di VLAN ini berarti ya. Kita cek VLAN-nya. VLAN 10. Ini SSID 10. Ini VLAN ID-nya kenapa 1? Gitu. Ini SSID 20. Benar. Oh. Oke, ini harusnya VLAN ID-nya 10 ya. Ini salah nih. Oke, masuk. Nah, ini harusnya alasan 10. Ya benar, alasan 10. Terus tadi ID-nya kenapa 1 ya? Kita lihat. Ini security-nya pakai VLAN 10 ini harusnya pakai personal dia, pakai yang ini, personal ini. Nah, pakai yang personal terus passwordnya di sini. Cisco 123. Nah, begitu harusnya. Triple A server kayaknya nggak perlu sih ini karena dia personal bukan untuk enterprise. Ini drop down, oke. Oke, ini di apply. Bener ya, nambah ya ini compressionnya. Masalah masalah lainnya ada di situ ya, ada di wireless LAN 10 ya. Oke, kita back ya. Kita lihat wireless VLAN 20-nya. Ini. Ini ya, wireless LAN 20 benar. Ini statusnya di enable dulu, jangan lupa di enable. Tadi belum enable ya, belum di enable. Security ini benar pakai ini ya. Enterprise benar. Triple A server iya, triple A server benar. IP-nya benar kan ya IP-nya ya. Di server 72.31.1.254 ya benar ya. Fans apply. Hmm. Kita back dulu. Kita back sekarang kita coba. Oh ya ini sudah terhubung ya laptop satu digunakan untuk wireless LAN personal ya, yang apa autentikasinya personal. Coba kita
ping dari laptop satu ke web server coba. Successful, oke. Sekarang kita tes domainnya, kita tes menggunakan domain. Not respond di www.metacat.pt, enter. Hostname unresolved. Metacat.pt. Oke, unresolved ya. Berarti ada yang salah nih untuk host ini nih di settingan DHCP harusnya ya. Seharusnya nggak ada yang perlu diapain lagi sih. DHCP itu di mana ya? Di controller, setahu saya. Controller, ini internal DHCP server ini, DHCP scoop. Coba, nggak, bukan sih, nggak sih, harusnya nggak sih. Nah, di sini sih harusnya nih. Interface wireless VLAN 10. Ini ya, coba ya. Ada 168, 192, 168, 10, 10, 168, 10. Ini IP mana nih? Router 1, gigabit, Ethernet 001. Hmm, sih, bagus. 000 sini. Ke belakang ya, 000 ya. Aduh, ulang lagi. Nah, DHCP servernya router 1 ya. Dia DHCP servernya di router 1. Coba kita lihat router 1, coba bisa nggak di. Oke, bisa dibuka ya router 1 ya. Kita lihat konfigurasi untuk DHCP servernya gimana nih. Eh, kita lihat running config-nya. DNS server bener nih, 10, 10, 100, 100, 254. Untuk satu apa sih untuk satu ini? Epic. DNS servernya bener tuh, 254 kan? Untuk DNS servernya 10, 100, 100, 254. Bener tuh. 10 ini 10 VLAN 10 ya. 10, 10 3 ini berarti VLAN 10. Apa yang salah ya? Kenapa nggak bisa 254, 254 bener. DHCP punya bener. Coba sih. www.metacat.pt, apa saya salah nulis ngetik ininya? Oh ya, tadi kayak saya tipu sih kayaknya. Makanya nggak bisa. Nah, ini bisa ya. Untuk satu bisa ya. Untuk apa namanya? Untuk VLAN personal ya.
yang apa autentikasinya personal ini bisa ya. Sekarang kita VLAN 20 ya, kita konfigurasi, kita troubleshooting untuk itu. Dan untuk yang enterprise kita troubleshooting ya. Kita ke interface dulu, ke coba kita ke security. Itu bukan ini harusnya bener sih, harusnya sih. Coba ngecek, lama banget. Cek, oh, oh, nggak mau masuk, nggak mau masuk deh. Ya sudah, kita ke manajemen. Nah ini thread receiver, coba kita lihat. Dalam thread receiver nggak ada ya. Kita ke controller, DCP scope. Untuk DCP scope juga nggak ada. Kita cek dulu ya, kita cek dulu. Ya. Apa tadi itu namanya? Di daerah wireless apa ya tadi ya? Saya lupa. Bukan di sini, bukan sini. Di controller mungkin. Nggak ada interface. Dan ya, wireless VLAN 20. Kita cek primary DHCP server. Eh, dia DHCP servernya pakai ini nih, nggak salah. Nggak pakai scoop aja. Coba nggak pakai DHCP scoop. Nggak pakai DHCP scoop ya. Tapi tadi untuk config kayaknya, aduh, buat lagi dong. Tadi untuk konfigurasi eh server radius kayaknya bisa sih tadi harusnya. Oke.
Oh ya, kalau mau ke enterprise kan connect-nya harus harus pakai ini ya, pakai apa namanya? Harus pakai, nah, pakai new gini maksud saya. New profile name ya. Coba nggak perlu pakai new profile name kan udah ada nih. Connect bisa nggak sih? Nggak bisa, connect nggak bisa. Ini pakai edit gitu. Oh edit ini ada nih. Kita ke advanced setup. Wireless network name-nya apa nih? SSID-nya ya benar 20. Ini harusnya pakai DHCP ya. Ini enterprise, enter. Oh alah, ini nih. Nah, dia user 20 ya, harusnya user 2. Oke, user 2. Passwordnya user 2 pas. Nah, ini salah. Salah loginnya salah ya. Untuk yang enterprise ini. Save, coba. Connect to network. Let's see. Mana nih? Connect. Connect. Nggak connect. Tapi komplesinya ada 100 tuh. Nggak mau connect nih. Apakah ngebug Cisco paket rasanya? Ini connect. Oh, connect. New. Edit. Bener kan ini? Next, next. Back. Pilihnya web enterprise. Next. Login name-nya user 2. Passwordnya user 2 pas. Next. Save. Nah, oke. Connect gitu. Nah, mau connect tuh. Harusnya connect loh harusnya loh. Terus gitu. Nggak connect ya. Coba sih cek result. Udah checklist semua tuh. Udah bener semua. Kenapa nggak connect? Ehm, apa nggak enable? Harusnya tadi tadi kayaknya enable sih tadi kayaknya. HTTPS. Hmm. Tadi ke WLAN ya. WLAN dan ID 2. Udah enable tuh. Apa save configuration? Saya kurang tahu lah. Harusnya ini udah connect ya, karena kompresinya udah 100% nih. Harusnya kalau 100% kan harusnya udah bener semua nih. Yang udah trouble-nya udah diperbaiki semua ya harusnya ya. Cuman ini entah ngebug apa gimana aplikasinya, saya juga kurang tahu. Oke, jadi mungkin segitu saja video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.